Dunia pernasapan kembali ramai dan kembali heboh karena Gus Fuad Pleret dilaporkan oleh Mbak Alwi terkait statement beliau yang menyatakan bahwa Habib tidaklah pantas menjadi pahlawan nasional. Hal itu terkait tentang adanya usulan dari Mensos tentang seorang Habib di Sulawesi yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Usut punya usut, Gus Fuad Pleret dan para pejuang negeri ini tidak sepakat dan tidak setuju dengan usulan tersebut. Makanya beliau dalam kanal YouTube-nya mengkritisi dan menolak hal tersebut. Namun pihak Mbak Alwi tentu saja tidak terima dan mereka melaporkan Gus Fuad Pleret. Tapi kita baca dulu beritanya. Sebagaimana yang diliput oleh channel Sulawesi, seruan aksi beredar di Morowali, tangkap penghina guru Tuha, Gus Fuad, tanggal 27 Maret 2025. Baru-baru ini beredar di media sosial video terkait pernyataan yang dinilai rasis dan melecehkan pendiri perguruan Islam di wilayah timur Indonesia, Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Namanya Habib Sayyid, pakai Habib pakai Sayyid, atau yang lebih dikenal sebagai guru tua. Pernyataan tersebut dilakukan oleh Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad, seorang tokoh asal Yogyakarta, dalam diskusi di kanal YouTube Gus Fuad Channel. Jadi pelaporan itu berdasar dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret dalam sebuah diskusi di kanal YouTube. Hal ini memicu kemarahan di kalangan Abnul Khairat, khususnya di Kabupaten Morowali. Sejumlah pihak mengutuk keras pernyataan tersebut dan mendesak aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku. Jadi begitu, klan Mbak Alwi itu kalau sudah terdesak, mereka akan melakukan propaganda dan menyerukan kepada orang-orang yang masih taat kepada mereka agar mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Termasuk ketika ada kiai atau ulama pribumi Nusantara yang mengkritik mereka, pasti akan menjadi sasaran mereka. Seruan aksi Jaga Indonesia, Jaringan Abnul Khairat Indonesia, mengajak kepada semua Abnul Khairat untuk bersama-sama melakukan aksi damai, mengutuk keras atas pelecehan pernyataan rasis dari Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret terhadap guru tua Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Lokasi depan Masjid Agung, kemudian Polres Morowali. Hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, jam ba'da sholat Jumat. Jadi ini ajakan aksi damai. Kemudian berikutnya, bahkan surat aksi telah beredar melalui pamflet di grup WhatsApp dan media sosial lainnya dengan tuntutan agar pihak kepolisian segera mengambil tindakan. Salah satu tokoh Abnul Khairat yang pengurus Kamda Al Khairat Kabupaten Morowali, Haji Syarifuddin Hafid, menyatakan sikap tegasnya terhadap penghinaan tersebut. Kami selaku Abnul Khairat Kabupaten Morowali meminta kepada aparat keamanan untuk segera melakukan tindakan sesuai prosedur hukum dan menangkap pelaku penghinaan tersebut, ujar Syarifuddin kepada media pada hari Kamis 27 bulan 3 2025. Menurutnya, perbedaan pendapat mengenai pengusulan guru tua sebagai pahlawan nasional bukanlah masalah jika disampaikan dengan cara yang baik dan beradab. Jadi selalu begitu. Intinya mereka klan Mbak Alwi atau para Habib dari Yaman tidak mau direndahkan. Tapi kalau mereka merendahkan orang lain, dianggap tidak masalah. Inilah yang selama ini terjadi di Indonesia. Ketika mereka menghina kiai dan ulama Nusantara, mereka biasa-biasa saja. Tapi ketika ada kiai atau ulama Nusantara mengkritik mereka, hal itu sudah dianggap sebagai penghinaan dan mereka akan marah-marah. Kemudian melakukan propaganda yang intinya agar orang Indonesia, orang Nusantara membenci siapa yang diinginkan oleh mereka. Negara ini adalah negara demokrasi. Jika ada ketidaksetujuan, sebaiknya disampaikan melalui diskusi yang bermartabat, bukan dengan hinaan dan pelecehan. Habib itu adalah seorang ulama besar yang patut dihormati dan dihargai jasanya, tegasnya. Syarifuddin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Tengah menekankan bahwa aparat kepolisian harus segera bertindak. Jadi ternyata Syarifuddin itu menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Sulawesi Tengah.
Kami sebagai wakil rakyat sangat mengecam hal ini. Kami memberikan tempo 1 kali 24 jam kepada pihak kepolisian, baik Mabes Polri, Polda maupun Polres terdekat untuk segera menangkap pelaku, tegasnya. Sikap tegas ini menunjukkan bahwa penghinaan terhadap tokoh agama yang dihormati tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi sekali lagi yang ditekankan adalah penghinaan terhadap tokoh agama yang dihormati. Coba Anda bayangkan, ketika klan Ba'alwi dikritik oleh orang pribumi Nusantara, hal itu selalu disoroti dan dianggap sebagai penghinaan. Tapi ketika klan Ba'alwi melakukannya terhadap kiai dan ulama Nusantara, hal itu cuma dianggap sebagai angin lalu saja. Masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Abnal Khairat, terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap aparat kepolisian segera mengambil tindakan hukum yang tegas, kata Syarifuddin. Itu ya beritanya. Dan hal ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena rakyat Indonesia sekarang makin banyak yang paham dan tahu siapa para Ba'alwi atau para habaib dari Yaman. Dan terkait tentang ketidaksetujuan Gus Wat Pleret dengan akan diangkatnya salah seorang Ba'alwi menjadi pahlawan nasional, itu adalah sebuah ungkapan atau statement yang sangat tepat dan harus disampaikan. Karena apa? Karena dalam sejarah para Ba'alwi atau para habaib adalah anteknya penjajah Belanda. Bagaimana ceritanya? Yang dulu mereka menjadi anteknya penjajah Belanda, sekarang setelah merdeka kok malah mau dijadikan sebagai pahlawan nasional. Tentu saja hal itu sangat menyakiti perasaan orang Indonesia. Hal itu sangat menyakiti perasaan para pejuang kemerdekaan yang telah tiada. Mereka telah mengorbankan jiwa, raga, nyawa, dan harta, dan namanya tidak terangkat ke permukaan, tidak dianggap sebagai pahlawan nasional. Tapi keturunan mereka santai-santai saja. Tapi di sini klan Ba'alwi yang dalam sejarah mereka ini notabene adalah anteknya penjajah Belanda, ketika sekarang sudah merdeka, kok dengan seenaknya kepingin diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah sebuah tindakan yang memutarbalikkan sejarah dan memutarbalikkan fakta yang ada di negeri ini. Makanya bagi Anda semua para budak-budak Habib atau para mukibin Habib, Anda itu harus memahami tentang sejarah yang ada di negeri ini. Dan terkait tentang apa yang dilakukan oleh Abnaul Khairat di Sulawesi terhadap Gus Wat Pleret, itu adalah sebuah tindakan yang sebenarnya malah justru akan menjadi bahan tertawaan masyarakat di Indonesia. Karena apa? Karena mereka, klan Ba'alwi, ketika melakukan sesuatu terhadap orang Indonesia, mereka melakukannya dengan seenaknya. Tapi begitu ada orang Indonesia, orang pribumi Nusantara mengkritik mereka, hal itu akan dianggap sebagai penghinaan. Di sini sudah kelihatan bagaimana sih kualitas klan Ba'alwi. Orang pasti bisa menilai siapa yang memiliki martabat tinggi dan siapa pula yang hanya ingin mencari ketenaran dan ingin mencari popularitas. Makanya bagi kita orang Indonesia, orang Nusantara, harusnya bisa menyikapi hal ini dengan bijak dan menyikapi hal ini dengan cerdas. Artinya Anda itu jangan sampai mau terprovokasi oleh ajaran klan Ba'alwi untuk ikut-ikutan memusuhi para kiai dan ulama Nusantara yang tengah gencar-gencarnya menyadarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan sejarah dan dari buayan atau dari dongeng klan Ba'alwi yang selama ini dianggap sebagai cucu Nabi. Karena semua sudah terungkap bahwa berdasar tes DNA, bahwa berdasar sejarah, dan berdasar kajian kitab nasab, para Ba'alwi atau para habaib dari Yaman tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dan bagi saudara-saudaraku semua yang berada di Sulawesi, harusnya Anda itu bangga dengan statement yang dilakukan oleh Gus Wat Pleret dan para pejuang yang selama ini ingin membebaskan bangsa ini dari perbudakan klan Ba'alwi. Harusnya Anda semua itu bersyukur karena mereka tengah membela Anda yang tengah tertindas oleh klan Ba'alwi. Anda mungkin beberapa masih belum sadar dan belum paham tentang semua itu. Tapi
Jika Anda ingin melihat semuanya itu lebih jelas lagi, maka silakan Anda cek dan lihat di media sosial, di YouTube, atau di media sosial lainnya terkait tentang siapa sebenarnya para Ba'alwi atau para habaib dari Yaman. Kalau Anda masih bersikukuh menganggap mereka adalah cucu Nabi, kemudian Anda rela dijadikan bemper oleh mereka, maka Anda termasuk orang yang sangat harus diselamatkan dari yang namanya perbudakan. Makanya sebelum terlambat dan sebelum terlanjur, Anda semua masyarakat di Sulawesi, terkhusus di Morowali, Anda jangan sampai dan jangan mau menjadi korban propaganda yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk memusuhi para kiai dan ulama di Nusantara ini.